Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Salam dalam kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa, bukannya atau kepercayaan yang mengais-ngais dari kitab orang lain. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir nih Ustadz Zuma saja yang koplak atau yang suka bahas Alkitab, menafsirkan seenaknya sendiri. Tetapi ternyata sudah banyak di antara mereka yang memakai logika berpikirnya itu di bawah lutut begitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika saya mengikuti diskusi ini teman-teman, itu sangat memalukan paham-paham mereka ini. Bebal, sok tahu, dan paling mudah berkata bahwa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus begitu ya. Kalian mengikuti ajaran Paulus. Dongeng apa yang Anda suarakan ini? Betul sekali Anda buta tapi merasa paling pintar. Comot sana sini, kutip sana sini, lemparkan, jadi pekerjaan capek bagi orang Kristen. Ya. Nah, di ending videonya teman-teman, di ending videonya ada pula orang yang lebih parah daripada Zuma. Luar biasa parahnya, koplaknya dan bodohnya. Oke? Jangan skip. Mari kita lihat dulu teman-teman video berikut ini. Ini dia videonya. Tadi menarik ya, bahwa dikatakan meninggal, bahkan tadi ada yang katakan itu nggak meninggal, padahal Abu Bakar tuh udah mengatakan bahwa kalian semua yang menyembah Muhammad itu artinya berhentilah menyembah Muhammad. Itu ada di dalam hadis dan di dalam sirah. Saya buka sirahnya ya. Di dalam sirah ya dikatakan, tadi nggak dijawab ya, bahwa Muhammad itu ternyata tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan ya, tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan. Tadi nggak dijawab, padahal di dalam sirah terjawab. Nah pertanyaannya gini, kalau dia tadi katanya Zuma itu kuburannya jasadnya harum, lantas kenapa dia dikubur gitu? Kalau dia wangi ya dibiarin aja gitu. Kalau teman-teman pernah liburan ke Toraja itu mayat itu ditaruh di kamar gitu aja. Kenapa nggak ditaruh dibiarin gitu ya? Kenapa dikubur? Artinya kan bau gitu. Coba dikasih alasan yang tegas ya. Dan saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Zuma itu di dalam Sahih Bukhari 3667, itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Ya, perlu saya open cam nggak? Kok malah jenggot Abu Jahal? Boleh dong. Nih, sebentar, di pause dulu, sebentar, pause. Ya, tadi katanya. Dulu, Bang. Nih, kan si Zuma bilang Bukhari 3667, loh ini kok malah ceritanya siapa ini? Kamu cerita siapa? Abu Jahal. Kamu kasih data yang betul dong. Masa reputasinya udah internasional begini, ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi saya catat, saya cek. Terus tadi buku yang kamu sebutkan itu sebentar, kok juga nggak ada ya? Saya buka tadi buku yang kamu katakan itu Musnad Al-Qasas Al-Kubro halaman 492. Itu juga nggak ada isinya. Coba kamu tunjukin, ada nggak datanya tadi? Ya. Oke, pertanyaan saya mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, waktunya sudah habis. Silakan. Duluan. Waktunya udah habis, Bang Ade. Nanti aja. Oke, coba. Bang Zuma atau Bang Kores yang duluan ngejawab, silakan. Ya, silakan Dinda Kores. Dinda Kores. Monitor, Bang Kores. Oh, mungkin dulu Bang Kores lagi di YouTube kali. Ya, baik. Tadi ketika saya membahas ini ya, ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan wafatnya beliau. Ya, jadi terdapat sebuah kisah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW dinukilkan dalam Sirah An-Nabawi. Ya, ketika kemudian beliau menceritakan tentang sakitnya dirinya, dia sudah menyampaikan sebelumnya bahwasanya apa yang diuraikan terkait dengan ayat Al-Quranul Karim itu berbeda dengan apa yang diceritakan tentang dirinya yang berdasarkan tentang pribadinya. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan tak lama menjelang wafatnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sakit dan suhu tubuhnya meninggi. Lalu di sana kemudian dia menceritakan keadaan dirinya, bahwasanya apapun yang terjadi itu jangan kemudian beliau ini dianggap sama seperti diperlakukannya Nabi Isa alaihissalam oleh kaumnya, oleh umatnya. Sehingga beliau bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, tenanglah kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, lihatlah pintu-pintu masjid yang terbuka. Nah, artinya bahwasanya selama pintu masjid itu terbuka, artinya Islam itu tidak akan pudar meskipun baginda Rasulullah Muhammad SAW itu telah meninggal dunia.
Maka reaksi kemudian umat Abu Bakar saat wafatnya kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini itu diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Ketika beliau menceritakan ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah Muhammad SAW itu sudah wafat. Sebenarnya Rasul itu tidak wafat. Beliau itu tidak wafat, sama seperti Nabi Musa yang kemudian kaumnya menganggap bahwa Nabi Musa itu telah wafat. Pada sesungguhnya dia itu terangkat sama seperti Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilaf. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Silakan Dinda Kores. Salah ya, Ya, saya hilaf menyebutkan data saya itu ya. Oke. Si Edwin Ya, bilang ya, tadi betul. jawab. Lah tadi gua bawa Sunan Tirmizi 917 itu nggak Betul, dibahas betul, sama lu. betul. Nyimak lah, Bre. Baik, di mute Ini dulu loh. ya, Bang Metratron. Silakan Bang Kores, di mute dulu Bang Metratron. Nah, siap. Ini loh Sunan Tirmizi 917, my bre. Tuh. Tunggu ya, gua openkan dulu. Nabi SAW dikafani memakai 3 potong kain putih dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju yang dijahit ataupun penutup kepala. Tuh, udah gua kasih. Kok nggak dijawab? Kayak mana lu? Ngerokok enggak tapi tell me. Nah, apa ya? Jadi gue bahas apa lagi anjir? Oh iya. Ini aja deh. Yesus. Mana ini Yesus disalib? Enggak ini. Apa namanya? Yesus disalib cuma 3 jam itu mati itu. Mana itu jawabannya? Kalian membenarkan sama kayak orang Kristen yang mati belum ada di sorga? Membenarkan juga. Nah, lagi-lagi kan pengajaran dari Kores ini tidak pernah diajarkan di gereja. Taunya dari Kores gitu kan, mengenai apa yang ada. Akhirnya apa kalian? Sakit hati jadinya kan gitu. Selamat datang di kebenaran. Host izin, Gitu. izin. Enggak, pertanyaannya Bang Kores, coba Di mute dulu, waktunya di mute dulu, waktunya di mute dulu. Iya, di tolong. mute dulu, Bang. Di mute dulu, biar ditambahin nanti. Enggak apa-apa ditambahin. Ya udah itu pause ya waktunya. Iya, di pause aja, Bang. Jadi gini, nanti lu jawab di sini ya, adik-adik lu Iya. jawab di sini. Gue seneng jawab nih malah. Oke. Penyaliban itu kita pakai fakta medis ya, fakta medis. Nah, di sini bisa lihat lu di NCBI. NCBI ini dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Amerika Serikat. Makanya dia government historical evidence untuk penyaliban. Kalau korban disalib kepalanya di atas, itu bisa menghabiskan beberapa hari, bukan beberapa jam, Bre. Di atas kayu salib sebelum jangan dijalanin, ini si Aderion nanya. Sebelum mereka mati. Teknik yang digunakan orang-orang Roma untuk memperlama kematian adalah mematahkan kaki yang ada di bawah lutut dengan instrumen tumpul, maksudnya benda tumpul, alat tumpul gitu. Nah, ini Yesus lu disalib jam berapa? Ada yang ngomong jam 9, ada yang ngomong jam 12. Matinya jam 3 sepakat gitu. Sehari belum nyampe udah mati. Dosa apa yang ditebus kalau cuma disalib 3 jam tuh dosa apa? Kayak gitu. Kalau mau kita perparah lagi ini kasusnya, Mas Bre. Yesus lu disalib, matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Apa? Mau sulap? Iya, mau main sulap di sini. Lu kalau mati di kayu salib, bangkit dari kayu salib gitu loh. Jangan ada pertunjukan sulap di sini. Aku nggak ngerti. Gitu. Sulap tuh gimana, Bang? Aku nggak ngerti nih, gimana tuh maksudnya? Sulap tuh gimana? Yesus bangkitnya di kayu salib atau di goa? Mungkin itu nanti di TikTokan aja. Lu kok di goa? 10 menit. Lu gimana sih? Maksudnya gimana? Oh ya udah, ini gua lanjut lagi ya, ini waktu Lanjut gua. dulu. Enggak, Waktunya udah. dibuka. Kita Bentar, lanjut bentar, Ini kan aja ya. pertanyaan-pertanyaan nggak penting Lanjut gitu dulu, loh. Bang Rion. Nanti Loh. kita ada sesi lagi, Bang Rion. Lu kalau maksudnya gini ya Derion, kalau memang Tuhan lu Iya, Tuhan, nanti kalau kita memang lanjut Allah lu lagi. adalah Yesus itu 3 bulan di kayu salib, jangan 3 Kores, jam. dilanjut dulu nanti. Nah, parameter itu lu dapat dari mana, Bang? Bang Kores, Parameter udah itu Bang lu dari Kores, mana? kita lanjut dulu. Karena Tuhan itu tidak payah, Bre. Enggak, bukan. Gue pengen Udah, tahu Bang, parameter lu kita apa itu. lanjut. Gua nih, Bang, Sabar gua Derion, nggak waktu ngerti, gua. Lu Iya. malah jadi emosi. Sabar Ini ya. limit, Bang. Ini kan lagi di stop, Bang. Ini kan nggak ada waktu. Tenang aja. Calm down. Ini kan nggak ada waktu. Iya ya gini ya udah kalau mau Oke, kita kalau lu mau lanjut lanjut ya. Iya. Nanti Lu ini balik di balik sesi dulu, Bang. TikTokan aja ya. Gimana sih mau? Waktunya, silakan Bang Kores. Ya udah, oke kita lanjut ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan mudah dari siapa namanya itu Edwin Huta Barat sudah dijawab oleh hadis yang dibawakan Guru dan juga hadis yang gua bawakan gitu ya. Yang gua mau tanggapi sekarang soal Flavius Josephus. Apa tuh? Apalagi ini motong-motong mulu tiap gua ngomong. Waktu gua lihat itu berkurang. Saya salah. Woi. Waktu di pause. Ya, Bang Kores lanjut. Iya, yang saya maksud itu sorry ya, di hadis riwayat Ahmad Musnad 4 187. Sorry. Sip. Nah, itu udah dibenerin. Perkara gitu doang rewel banget. Ya waktu gua hilang berapa tuh? 30 detik waktu gua hilang. Tuh, Bang. Kores, gak ada waktu, Bang. Tadi kan udah dimatiin. Itu 55 tadi 117. Dilanjut dulu Bang Kores, Balikin, silakan dilanjut. gue perintahin, balikin. Kasih dia waktu. Iya, Bang Kores, 117 tadi gua lihat kok. Bos kok. Lanjut. Ya oke. Nah sekarang gua mau menanggapi soal Flavius Josephus ya. Flavius Josephus lu perhatikan di sini. Flavius Josephus. Ini suka bohong-bohong aja kerjanya ini orang-orang. Nah Testimonium Flavianum. Nah kita buka ya. Kenapa disebut Testimonium Flavianum ketika ada buku namanya Antikitis, tapi istilahnya ini dibedakan? Karena itu adalah sebagaimana yang dijelaskan di sini, Maybre. Nih, lu baca di sini ya. Nih, di Antikitis punyanya Josephus itu telah dianeksasi oleh kawan-kawan Kristen sehingga ditambah-tambahkan.
Mana si Yesus itu? Yesus. Nah ini. Nah di Antikitis yang memiliki dua referensi terkenal tentang Yesus, yaitu di buku 20 sama di buku 23. Ini tidak datang dari Josephus sendiri. Could not have come from Josephus. And undoubtedly, dan tidak diragukan lagi, ini direpresentasikan oleh a letter Christian copies. Orang-orang penyalin beragama Kristen, biar selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa gua bilang semua ahli sejarah sepakat Yesus lu mati, tidak bangkit. Terima kenyataannya, Bre. Fakta sejarah tidak bisa dipatahkan oleh asumsi teologis. Thank you, Elia Miron. 2 menit untuk bertanya. Habis ini langsung tanggapan dari 3 round tadi ya. Habis dijawab sama pihak Kristen. Kan dilanjut Bang Res. Oke, dulunya apa nih? Aku masuk duluan ya. Silakan. Ya, jadi gini ya kawan-kawan, fakta medis itu semua fakta. Lu cari di dunia digital ya. Orang disalib itu pasti pertamanya disiksa dulu, dicambuk, disuruh gotong kayu salibnya sendiri gitu kan. Lalu kemudian disalibkan. Dengan segala kesiksaan tersebut, fakta sejarah menyatakan disalib itu 3 hari minimal lu baru mati. 3 hari. Kenapa? Karena yang dipaku bukan pala lu, tapi tangan sama kaki gitu. Ini Yesus lu yang lu anak Allah yang maha tinggi kan, gitu ya. Yesus lu yang lu firman Allah kan. 3 jam disalib udah meninggal. Dosa manusia yang mana yang bisa ditebus kalau 3 jam disalib cuma udah meninggal? Itu satu. Yang kedua ini yang mesti lu counter ya kawanku. Yesus lu ketika mati di kayu salib bangkitnya di mana? Kalau di goa itu sulap. Tapi kalau bangkitnya di kayu salib, gua benarkan iman lu. Ya, buktikan itu. Thank you, silahkan Durunda. Iya, saya masih berputar ke situ, masih seputar ini. Seputar terkait siapa yang mencabut nyawa Tuhan kalian. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi jelas diterangkan bahwasanya yang disebut Tuhan itulah yang mematikan. Elohim memit amekaye morid seol payal. Jelas itu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Lalu Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membunuh dan mencabut nyawa Yesus? Itu loh. Nyawa Yesusnya ini kan dicabut sampai dia meninggal, sampai dia mati kan, jadi mayat kan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut nyawanya? Kan ada yang mencabut nyawanya. Tidak mungkin tidak ada. Karena ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian itu salah sembah, yaitu manusia, Yesus ini mutlak. Ada yang mematikannya, ada yang mencabut nyawanya. Siapa? Gitu loh. Ya, itu dulu fokus ke situ. Silakan mau Bang Kayapas atau Bang Aderion. Jangan Bang. Iya. Tadi ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada 2 orang. Coba di pause bentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Mustad Ahmad 4187 ini siapa? Ya. Kok 187 ya? Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada 2 orang atau salah satu dari 2 orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Cuma tadi pertanyaannya, siapa orang Yesus tentang mati 3 jam ya, saya coba paralelisasi ini. Mudah-mudahan paham ya dengan menjawab. Taruhlah Yesus itu Isa, seperti apa tuduhan kalian? Di sini di dalam Al-Qur'an ya. Nggak sama Bre, nggak sama. Nggak mau. Bentar. Jangan dipotong ya. Kalau potong pause dong, Mahardika. Di sini justru dikatakan wahai Allah berfirman ketika wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkat kamu. Jadi Nah, apa Erwin? Nggak sama. Yesus sama Nabi Isa nggak sama, beda. Sebentar ya, makanya Beda Bre. Ya. Ternyata saya nggak oke lah, beda ya. Tapi di sini ada satu orang sejarah. Nah, sekarang nggak nyambung dong kalau dibahas out of topic jadinya. Sebentar dong. Ini kan kita katanya nggak boleh Al-Quran. Saya pakai orang ini aja, Ibnu Ishaq. Iya. Orang yang ada di abad 9 mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menduga bahwa Tuh, itu di situ Nasrani, Bre, bukan Kristen, bukan, beda. Nasrani Kristen beda, Yesus Isa beda. Potong dong, hargain dong. Topik Bang Metaton. Jangan out topic. Fokus aja di Yesus. Sebentar, di pause waktunya kok, di pause kok waktunya. Jangan out topic maksudnya. Fokus di Yesus aja. Ya, sabar ya. Di sini Allah mematikannya selama saat 3 jam pada permulaan siang hari, yaitu ketika Allah mengangkatnya kepada dia. Jadi Allah mematikannya 3 jam. Nah, ini tanya aja sama Allah. Terus dikatakan Ishaq Ibnu Bishr meriwayatkan dari Idris dari Wahab bahwa Allah mematikannya selama 3 hari loh. Katanya nggak mati. Tapi ini semua penulisnya Islam dan mengatakan Isa itu mati. Nah, ini kamu mesti selesaikan dulu permasalahannya. Kalau Yesus bangkit, jelas Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Rasul Thomas menyucuk, dia mengatakan sebelum aku menusuk bekas paku di tangannya dan lambungnya, maka aku nggak percaya. Saat Rasul Thomas menusuk
Dia percaya dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya. Jadi itu juga sekalian menampol pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus diambil sama malaikat pencabut nyawa. Di dalam kekristenan tidak ada. Karena tadi saya sudah bacakan dalilnya, Yohanes 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada yang bisa mengambil dari diriku, dan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jelas itu. Ya. Tadi justru pertanyaan kenapa kalau mayat tadi katanya wangi, kenapa dikubur? Tadi nggak dijawab itu ya. Malah dijawab ini hadis jenggot sama hadis ngomong tengah malam nih. Ya. Lanjut, Pra. Tentang masalah kalau di satu statement tertentu tadi disebutkan Muhammad adalah, itu membuktikan Aderion bahwa baginda Muhammad adalah manusia biasa. Tapi sekarang dinyatakan bahwa dia tidak mati. Nah, berarti bukan manusia biasa. Berarti ini bukan manusia biasa karena dia nggak mati. Faktanya Pak, kalau di dalam ini teman-teman Islam itu, walaupun di dalam internal Islam itu juga berdebat itu siap tentang Nabi Idris, itu nggak mati Pak. Itu konkret itu, dia tidak mati. Nasibnya seperti apa? Dia bukan manusia biasa berarti. Bagaimana pertanggungjawabannya? Mana yang lebih luar biasa? Nabi yang tidak mati tapi diangkat, dan bagaimana bagi Muhammad? Muhammad itu meninggal. Kalau kami bisa menjelaskan. Saya nih Bang Juma, kami bisa menjelaskan tentang Henok dan Elia, itu bisa jelaskan. Kamu gimana? Never. Nggak akan bisa Bang Juma, itu nggak akan bisa jelasin itu. Kecuali berdebat kamu sama ulama. Pasti. Kalau aku bisa jamin nih Bang Juma itu pasti kelabakan. Pasti. Aku jamin. Ya, hadis saja salah terus, Pra. Gimana lagi bahas itu? Hadis saja salah bolak-balik. Iya, kan ada kan Nabi yang tidak mati. Nah itu gimana? Itu levelnya apa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Sementara baginda Muhammad tidak mati, kamu sebut. Maksudnya gimana? Nah, Ini pertanyaan kita yang dijawab ini atau apa ini? Pertanyaan kita kan, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Loh, Bang, matiin. Apa Udah dijawab. Apa siapa? Tidak ada Bang Juma. Berarti dia nggak mati dong? Bukan begitu. Kan abang kan nanya, pertanyaan abang ini Bang Juma. Abang kan nanya, siapa yang mencabut kan gitu. Jadi gini, abang mesti membuktikan bahwa ada proses pencabutan nyawa. Lah, kan gitu. Benar atau enggak? Orang mati itu pasti nyawanya dicabut. Nanti ditanggapi. Siapa yang bilang dulu Aderion. Selesaikan dulu Aderion. Siapa yang bilang pasti? Siapa yang bilang pasti? Selesaikan dulu ya Aderion. Bang Juma kita debat dulu. Kita debat dulu. Kita debat selesaikan sini, dijawab. Serius? Lu debat di situ Bang. Lu kan akan malap-malap Bang. Serius. Dijalanin, silakan. Iya, waktu dijalankan. Silakan Bang Aderion lanjut. Apa nih? Ngapain nih? Aku nanya atau gimana? Tentang selesaikan jawaban timernya. tadi, selesaikan. Iya, tentang ini, tentang masalah Bang Juma yang mengatakan bahwa baginda Muhammad itu adalah bentuk membuktikan kalau dia adalah manusia biasa. Loh, ada yang lebih luar biasa dari beliau. Bahwa ada nabi dalam Islam tidak mati. Enggak, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Loh, kami berulang kali kami sudah menjelaskan itu, Bang. Bahwa tidak ada pencabutan, itu konsepnya Islam. Itu konsep Islam. Kami sudah menjawab itu, Bang. Gimana sih, Bang? Sudah Bang Juma sudah di-mute. Bang Aderion lanjut dulu. Kan sudah dijawab oleh kami, oleh apa rekanku kan, disebut tidak ada konsep pencabutan nyawa, itu tidak ada Pak. Nah, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa nyawa itu dicabut. Di mana? Nah, di mana itu? Kalau ada, kamu kasih ayat itu, baru kamu timpakan kepada kami. Ini siapa dia yang mencabut? Nah, baru fine. Mencabut kan itu konsep Islam Pak, bukan konsep Kristen Bang Juma. Itu bukan konsep Kristen. Gak ada mencabut nyawa. Konsep mencabut nyawa itu nggak ada. Berulang kali kami jelaskan itu. Nah, silakan. Lanjut Bang Juma. Sekarang sesi tanggapan dari round 1 sampai 3 ya. Waktunya berapa menit? Per narasumber 5 menit atau gimana jadi 20 menit? 5 menit. Sini aku Oke. mau open cam. Baik, dari Kristen dulu silakan dimulai tanggapan dari Gua dulu lah. Oh, dari Muslim dulu. Kan tadi baru Kristen. Iya. Ya. Dari Muslim dulu. Ya, Afwan ya, Guru aku duluan ya. Menanggapi ya Bang Ore, 10 menit waktu. Iya. Oke. Ya, jadi ini Ibnu Katsir dibawakan oleh Metatron gitu. Dalam rangka menghindar dan mengelak dari pertanyaan Kores, kenapa Tuhan dan juru selamatnya orang Kristen 3 jam di atas kayu salib mati? Kan gitu. Akhirnya dia pun mencari remis. Nabi Isa dan Yesus sama, gitu dia. Nih, tafsir surah Ali Imran ayat 55-58. Soal mematikan 3 hari dan 3 jam itu bukan dari Allah kawanku. Itu dari Ali ibnu Abu Talhah. Itu satu. Yang kedua Muhammad ibnu Ishaq. Tapi disimpulkan oleh Imam Matat Al-Waraq mengatakan yang dimaksud ialah sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dari dunia, tetapi bukan wafat dalam arti kata mati. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Jarir bahwa yuwafihi artinya mengangkatnya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafat dalam ayat ini ialah tidur seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya Al-An'am
An'am ayat 60. Selamat datang di kebenaran. Jangan lu takia Korintus motong-motong dalil di dalam Islam gitu ya. Jadi sekarang gini aja deh, gua akan bertanya kepada kawan Kristen yang menyamakan Yesus dan Nabi Isa, kenapa lu mengimani tafsir Ibnu Katsir ya? Dan juga tolong dijawab, kenapa Sebentar Bang Kores, Tuhannya di mute dulu, ya, sebentar di kenapa? mute. Bang Kores jangan bertanya dulu, nanti ada sesi TikTokan 40 menit. Ini menanggapi dari round 1 sampai 3 tadi Bang Kores. Oh ya udah, kita tanggapi ya round 1 dari sampai 3 ya. Udah ya. Jadi gua nggak akan pakai kata kenapa. Inilah yang menjadikan gua itu, ngapain orang masuk Kristen ya? Tuhannya aja nggak kuat disalib. 3 jam aja udah mati dia. Ngapain lu masuk Kristen? Kan gitu. Tuhannya aja lebih lemah dari kalian, wahai segolongan manusia. Kores aja bisa berani menjamin gua itu lebih dari 3 hari kalau disalib gitu. Apalagi dipaku cuma di tangan sama di kaki doang ya. Elah, gitu doang. Oh tapi kan Yesus ditombak, di Yohanes 19 kan Yesus ditombak. Jangan bawa-bawa tombak ya, jangan bawa-bawa tombak. Itu Yesus ditombak, posisinya Yesus udah mati. Jadi tombak tidak menyelamatkanmu. Yesus ditombak, posisinya udah mati, kan gitu. Itulah yang gua tanya, ngapain gitu? 3 jam doang udah meninggal terus dituhankan gitu. Nah, itu yang nggak dijawab oleh Aderion. Aderion malah menguatkan gua. Lalu kemudian ini nanti berhubungan sama yang Gurunda bawakan, yaitu mengenai bahwa Yesus itu matinya diracun gitu. Yesus matinya diracun, di mana datanya? Aman, datanya gampang. Nah, kita buka di christianity.com, wes bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena orang Kristen Indonesia tukang bohong. Pakai Korintus mulu kerjaannya. Christianity.com dikatakan di sini, gall in the Bible, ya, gall in the Bible. Jadi, there they offer Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. Nah, itu di Matthew 27 nomor 34 ya. Ini kata gall ini nanti diterjemahkannya empedu dia. Kan aneh ya, empedu gitu kan. Padahal ini racun, Bre. Nggak percaya. Nah, di sini. Kita lihat di mana dia? Nah, di sini. In various instances, gall describes hemlock. Apa itu hemlock? A poisonous herb. Nah, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, gue terjemahkan. Cut, ini gue copy dulu. Nah, Gue Kristen translate ya. Hah? Ya itu dia. Gue juga bingung. Bahasa Inggris gue lemah. Islam yang paling bagus. Lanjut. Dulu. Dilanjut dulu Bang Kores. Kenapa Roh Kudus itu tidak mengaruniakan kalian berbahasa banyak bahasa gitu? Gua bingungnya di situ. Lanjut, Bang. Nah, di sini ya, mana tadi tuh? In various instances tuh mana? Susah banget gua mau nerjemahin ini doang juga. Gua copy nah ini. Mau nerjemahin buat teman-teman kamu kali. Kalau gue nggak Berbagai contoh empedu di sini nih. Gal yang disebut empedu ini menggambarkan hemlock. Apa itu hemlock? Ramuan beracun. Dan selamat datang di kebenaran, Yesus lu diracun. Matius 27 nomor 34. Gitu be. Jadi ini berkaitan sama Gurunda, dan inilah jawaban yang benar ketika ditanya kenapa Yesus 3 jam doang udah mati di kayu salib gitu. Bangkitnya di goa dia. Padahal goa dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tempatnya setan-setan gitu. Ini yang bangkitin Yesus setan atau Tuhan sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi gini, Bang. Apa Jadi sih? Adil buat ini waktu siapa sih? Nanti ditanggapinya ada waktunya 10 menit buat kekristenan. Dilanjut dulu Bang Kores. Iya gitu, Matius 27:34 ya, gal itu diracun gitu. Kenapa itu cuma 3 jam? Itu Gurunda yang bisa aku sampaikan. Silakan Gurunda dilanjutkan. Silakan Gurunda. Dibuka mute-nya Gurunda. Ya, terkait dengan pertanyaan saya, yang kemudian saudara mencoba untuk melarikan kemana-mana kan. Ini masalah kematiannya Yesus kan. Kematian Yesus, bahwa dia adalah manusia 100% mengalami kematian. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, siapa yang mencabut nyawanya sampai dia menjadi mayat? Kan itu yang dipermasalahkan. Itu yang dipermasalahkan, bukan? Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya Yesus itu berdoa supaya dia tidak mati, supaya tidak mengalami maut. Faktanya Yesus mengalami maut. Dia itu mayat. Maria kemudian pagi-pagi mencari, pagi minggu itu dia ke makamnya, dia tidak menemukan mayatnya. Coba, artinya terlepasnya ruh Yesus dari jasad, itulah kematian. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut rohnya? Kalau saudara mengatakan tidak ada yang mencabut rohnya, faktanya dia berdoa agar dia diselamatkan dari maut. Artinya diselamatkan dari kematian. Kalau diselamatkan dari kematian, berarti ada kondisi yang Yesus akan alami, dicabutnya roh dari dirinya sendiri. Itu fakta kan di dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian Yesus ini mati, minum kemudian racun, lalu dikatakan telah selesai, maka matilah dia. Mati dia, mati. Nah pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawanya? Yang mengeluarkan ruh Yesus dari tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa? Sementara kan terjadi penyaliban, adanya manusia anak Maria yang digantung di atas tiang. Itu untuk apa dia digantung?
dia untuk dimatikan, untuk supaya dia itu menjadi mayat. Maka pertanyaannya, siapa yang mencabut roh Yesus? Jangan katakan tidak ada yang mencabut rohnya. Kenapa? Karena ada hakikat yang mematikan. Di dalam 1 Samuel 2 nomor 6, Ulangan 32-39 yang saya bacakan tadi, bahwasanya pencipta alam semesta itu mematikan dan menghidupkan. Lalu Yesus ini dihidupkan dan dimatikan. Dia mati di dalam agama kalian. Tujuan dia mati nebus dosa-dosa kalian. Nah, apakah pertanyaannya kemudian, siapa yang mencabut? Tuhan kau itu punya roh, Tuhan kamu itu punya nyawa. Kalau Anda tadi membaca di mana itu? Di Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberi nyawaku. Sebenarnya terjemahannya itu bukan nyawa di situ. Diriku yang dimaksud di situ. Atau dirinya sendiri. Ya, kata Sukece. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa nyawa dalam bahasa Yunani itu apa? Nyawa dalam bahasanya itu zoe. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencabut nyawanya kecuali dia sendiri dan menerimanya kembali, faktanya dia mati kan? Iya kan? Sampai di dalam Lukas 24. Betul bang, betul. Lukas 24 nomor 37, muridnya takut karena mengira melihat hantu. Kenapa? Ya dia kan tadinya sudah mati katanya. Berarti dia sudah meninggalkan jasadnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengeluarkan roh Yesus dari jasad Yesus, alias siapa yang mencabut nyawanya? Coba, silakan Dinda Kore, silakan. Bang Juma, Aduh, Gurunda. Pak Ade, nanti ada 10 menit. Silakan Dinda Kore, silakan. Ya, siap. Ya, ini aku. gini doang. Pak Ade di mute dulu. Ya, jadi dialog di sini sudah memperlihatkan ya bagaimana keimanan kawan-kawan Kristen sudah ada revisi kembali, di mana Edwin mengakui tidak ada orang Kristen satupun yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di surga. Lalu kemudian bahwa penyaliban Yesus hanya 3 jam itu karena racun, dan juga Nabi Isa dan Yesus itu sama menurut Edwin Huta Barat. Nah, ini mohon menjadi bahan pemikiran kawan-kawan ya, mohon menjadi bahan pemikiran. Ketika lu membaca sebuah literasi agama, ketika lu menggunakan kebencian, maka yang lu dapatkan bukanlah ilmu gitu, tapi sebuah pembubukan yang akan dilakukan oleh Gurunda dan Kores. Tapi ketika lu mencintai sesosok manusia yang ada dimanapun itu kitab suci, maka lu akan menemukan kebenaran di sana gitu. Kami di sini hanya ingin memberikan kalian pengetahuan bahwasanya Yesus ini orang baik yang dihargai bangsanya di masa itu gitu. Namun dia terkena fitnah gitu kan, sampai dia merasakan kematian yang mengerikan, dan mohon maaf, matinya itu diracun gitu. Dia mati diracun, lalu kemudian matinya di kayu salib gitu kan. Tapi kemudian dibilang bangkit gitu. Tapi bangkitnya bukan di kayu salib, bangkitnya di goa. Nah, ini yang membuat apa ya? Membuat kawan-kawan Kristen jadi makin kebingungan ke sini, sehingga benarlah apa yang difirmankan Al-Qur'an gitu. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Karena apa? Matinya diracun, di kayu salib, terus katanya bangkit, tapi bangkitnya di goa gitu. Harusnya kalau mau dibilang bangkit, bangkitnya di kayu salib juga, kan gitu. Ini yang dari tadi dihindari oleh kawan-kawan Kristen, Edwin Huta Barat, Aderian Huta Barat gitu. Nggak bisa dia menjawab gitu. Oh iya ya, kenapa ya kok bangkitnya di goa ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalibnya cuma 3 jam ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalib kayak begitu doang? Kita bisa melebihi Tuhan kita sendiri kayak gitu. Kekristenan ya, sebelum ke sesi terakhir TikTok. Silakan dari kekristenan. Kok mute-nya Bang Ade atau Bang Yapas? Nanti Pak. Oh ya, oke. Pertama yang mau aku sampaikan, mumpung masih hot ya tentang empedu tadi ya. Memang kata empedu itu hanya muncul di dalam Septuaginta ya, Mazmur 68 ayat 22. Septuaginta ya. Ini apa artinya ini? Solos. Ini artinya adalah, kalau kita buka, ini adalah empedu. Jadi jangan di framing lagi. Saya pindahin dulu. Ini ya. Nah. Kok nggak bisa scroll? Nah ini ya, gal atau gallbladder. Emang itu artinya sama, empedu. Kalau Anda baca Masoret ya nggak nyambung. Mana tadi cocok logi doang. Nah, terus jangan framing. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen itu belum masuk surga terus titik. Orang Kristen semua di Firdaus. Muhammad enggak ya, karena memang enggak ada dalilnya. Kalau main dalil-dalilan, Muhammad itu masuk ke neraka. Dalilnya mana? Surat 19 ayat 71. Tidak seorang pun dari antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu, karena itu adalah suatu ketetapan bagi kalian. Jadi orang Kristen yang enggak masuk neraka. Orang di Firdaus kok tadi, jangan dipelintir ya ini ya. Terus apa lagi tadi? Oh ya, dia bilang Ibnu Katsir tadi itu Nasrani sama Kristen. Saya justru paralelisasi ya. Karena poin saya di sini, saya mau menjelaskan kematian Baginda setelah apa yang saya analisa.
kejadiannya ya, saya buka data deh. Oke. Ternyata pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah ada orang Nasrani Najran. Ya katakanlah ya, Nasrani ini bukan Kristen seperti kata si Calvin Jasirah yang sering minta uang internet sama saya. Nasrani Najran. Nabi Muhammad melakukan mubahalah kepada orang Nasrani Najran tadi yang katanya menurut Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq dan segala macam tetek bengeknya itu mati 3 jam 3 hari, ada yang bilang cuma selama 7 jam ya. Mereka melakukan mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah. Oke, 24 Zulhijjah. Kita kunci dulu. Nah, kita lihat dulu apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang mubahalah ya. Mubahalah. Nah, ini dia. Oke. Konsekuensi sumpah mubahalah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kisahnya menurut hadis Sahih Bukhari atau bukunya yang namanya Fathul Bari, orang pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari pelaksanaan mubahalah. Pelaksanaan mubahalah tadi tanggal berapa teman-teman? 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Oke? Nah, kita lihat Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Kok gambarnya gini? Nabi Muhammad meninggal di tahun, sebentar. Saya ini dulu. Kok menghilang? Oh, kita hitung aja dulu ini ya. Kita hitung ya. Nabi Muhammad itu meninggal di tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah tahun berapa? Tahun 632. Nih. Oke. Meninggalnya usia 63 tahun hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Oke, tadi meninggalnya mubahalahnya 24 Zulhijjah. Meninggalnya 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Coba kita hitung ya. Nah, ini ada tahun-tahun Islam ya. Nah, tahun 1 Muharram. Nah, kita hitung dari tanggal 24 Zulhijjah. Oke. Zulhijjah. Bentar. Tunggu ya. Tanggal 24 Zulhijjah hingga tanggal 12 Rabiul Awal itu berapa bulan? Coba kores hitung. Jatuhnya itu adalah 10 bulan lebih 12 hari. Artinya itu memenuhi syarat bagaimana Nabi Muhammad itu kena mubahalah oleh sumpahnya sendiri terhadap orang-orang yang tadi Anda sebut Nasrani, yang dimana orang-orang Nasrani itu tadi mengatakan Isa mati 3 hari. Mestinya yang mati itu orang-orang Nasrani tadi, bukan Nabi Muhammad. Dan lucunya Nabi Muhammad tadi Anda bilang itu dikafani. Nah, ini saya buka lagi datanya. Buka data di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang dikatain sama Zuma tadi, tapi Zuma nggak punya datanya salah melulu. Ternyata Nabi Muhammad di sini dikatakan pertama, mereka memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepas pakaian beliau, menyiramkan air ke atas pakaian beliau dan menggosok beliau dengan menggosok pakaian beliau. Jadi saat dimandikan bajunya nggak dilepas, coy. Kenapa? Ya tentu karena sudah membusuk. Ini udah hari keberapa? Sudah mau dikebumikan, hari ketiga. Dan setelah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dimandikan, beliau dikafani dengan 3 kain. Ingat, kain apa? Bukan kain putih. 2 kain produk Suhari, ini warnanya pink. Kalau Anda cek ya, ini warnanya pink. Dan satunya burdah yang dihiasi dengan katun yang dilipat. Burdah ini apa? Burdah ini motif kembang-kembang atau juga polkadot. Ada pink, ada juga polkadot. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad pakai baju apa? Kita buka di sini ya. Sahabat yang terakhir kali menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 657. Nabi Muhammad pakai baju apa? Rasulullah, ini kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian persegi panjang berwarna hitam ketika sakit beliau semakin parah. Loh, pakaiannya tadi yang dimandikan beserta bajunya itu warna hitam, coy. Ya. Dan baru dikubur itu tengah malam Selasa. Jatuhnya adalah Rabu nih, Rabu hari ketiga. Dan dipastikan tadi kondisinya sudah kurang baik ya, makanya saat dimandikan itu tanpa melepas baju beliau. Dan yang kemudian pada saat habis dikubur ya, bahkan di sini dikatakan kaum muslimin saat Nabi dikubur ya, orang-orang muslim itu sama seperti kambing yang tertimpa hujan. Ya, mana kambing tertimpa hujan. Lanjut dulu, Pra. Nanti kemakan waktu. Lanjut. Monitor, Pra. Kalau nggak aku lanjut. Lanjut. Terguncang dia sama data gua. Lanjut aja Metatron. Wah, bermasalah, Pra.
Oke, kau lanjut sedikit ya. Oke, kau lanjut sedikit nih. Ibnu Ishaq berkata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin mendapat musibah besar karena kewafatan beliau. Aisyah radhiyallahu anha seperti dikatakan kepadaku berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Arab menjadi apa baca? Murtad, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menduga dapat berkuasa kembali. Kemunafikan terlihat dengan jelas dan kaum muslimin menjadi seperti sekawanan kambing yang kehujanan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Sedih sekali. Silakan lanjut. Ini ada di halaman 658 Sirah Nabawiyah buku 2. Lanjut, Pak. Lanjut. Teman-teman Islam tangkapin lah, silakan. Loh, ini masih ada waktu, coy. Waktu. Ini udah, kita lanjut ke sesi TikTokan kalau misalkan ini udah. Bentar dong. Aku masih ada waktu. dari tadi mic-ku nggak bermasalah pas. Dari tadi mic-ku aku nggak dengar mic-mu. Oke, aku lanjut lagi ya. Memang parah data kores emang ya. Mumpung masih ada 2 menit ya. Waktunya silakan lanjut. Jadi dikatakan di sini tadi seperti sekawanan kambing yang ditimpa hujan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Kemudian Allah mengumpulkan mereka melalui Abu Bakar ya. Entah diapain Abu Bakar ya. Ini parahnya tadi tidak dimandikan. Ini tadi nggak dijawab. Bahkan tadi Zuma itu berkali-kali tidak membantah bahwa nabinya dikubur hari ketiga dan dia 2 kali salah kasih hadis, teman-teman. Ya. Ini anak buahnya hanya bisa framing si Para Istar. Bukannya menjawab dengan benar. Yesus tadi dikatakan 3 jam. Jelas di dalam Keluaran 12 ayat sebentar. Keluaran 12 ayat 6. Oke, kita ambil. Tentang perayaan Paskah. Kenapa 3 jam? Di sini dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Karena hari di dalam budaya tradisi Israel itu dimulai pada waktu senja. Maka ini sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya sebelum pergantian hari. Ya, sebelum pergantian hari. Jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Itu yang kami selalu peringati dalam sholat kami di gereja ortodoks untuk memperingati Yesus menyerahkan nyawanya sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Di mana dalilnya? Tolong di pause sebentar, saya buka datanya. 1 Petrus 3 1 18. Petrus 3 ayat 18. Oke, tadi ditanya sama si Simpe Nur Alim, mengatakan siapa yang ambil nyawanya? Nah ini loh. Karena firman itu adalah roh, dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Makanya saya bilang, keilahian Yesus tidak akan bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaan. Ya, apakah rohnya itu berbeda dengan kemanusiaannya? Ya, dalam firman dan manusia jelas berbeda karena Yesus datang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Inilah yang kalian nggak punya, makanya kalian tidak akan bisa diselamatkan kalau tidak percaya dengan Ya, baik, waktunya sudah habis. Sebelum ke tema terakhir TikTokan selama 40 menit, disetting dulu waktunya 40 menit. Ya, besok giliran ke roomnya Muslim ya. Dari kekristenan ke room Muslim, nanti insya Allah saya tunjuk room Muslim yang layak ya untuk menyiarkan debat ini ya. Oke, buat teman-teman, ini juga disiarkan di beberapa channel YouTube ya. Channel YouTube Muslim ada Zulkifli M. Abbas, Triyun Selayar, Pengamat Debat, dan lain-lain ya. Mohon maaf gak bisa disebutkan. Bener, YouTube yang bagus gak, Bang? Oh, YouTube-nya alhamdulillah bagus semua. Oke, sebelum ini TikTokan 40 menit. Saya ini ya sarankan untuk tertib ya, karena host sama moderator tidak akan pernah ikut campur. Kecuali kalau debatnya udah tidak tertib dan mengarah ke hujatan-hujatan, baru di stop dulu ya. Jadi kita mohon kerjasamanya untuk tertib ya. Oke, silahkan dimulai dari Muslim atau dari Kristen dulu. Iya, aku dulu ya, aku mulai ya. Oke, ini host sama moderator tidak ikut campur ya. Ini otoritasnya narasumber ya, yang berbicara di sini ya. Yakin gak lo? Ya ini aja lah, dewasa aja lah ya. Sudah. Nah, pertama kita akan jawab soal mubahalah. Waktunya, dijalanin waktunya. Soal mubahalah, tolong dibesarkan sebesar-besarnya ya. Kores punya kamera, kita bahas mubahalah dulu. Nih, Bro. Hati-hati, Bro. Wah, bahaya, Bre. Bahaya, Buset. Buku gua yang seharga 6 juta ini udah keluar. Bang Kores, Ini kita kebetulan, Bro. Santai. Wes. Buku gua. Waduh, di mana ini? Ya, kita ini ke buku Imam Ibnu Katsir yang tidak akan mampu dibeli oleh kawan-kawan Kristen karena harganya ini 1 set 6 juta dia ya. Buset, mahal banget Bang, 6 juta. Bentar, Bang Kores. Kalau nggak ada yang beli, bisa beli dong. Orang Kristen Orang Kristen nggak ada yang bisa beli. nggak ada yang bisa beli. Ya, jangankan ini ya, Bre. Jangankan Al-Bidayah wan Nihayah gua ya, Bre. Bible edisi Mimbar juga kalian nggak akan bisa beli ini. Ini mahal ini 600.000. Orang Islam. Iya. Oke, Mahal ini, Bre. Nggak bisa beli kalian. Oke? Nah, kita baca ya soal mubahalah.
kita baca dulu. Ini ada di jilid 2 halaman 218 mengenai mubahalah. Katanya orang Kristen menang, ikhwan. Katanya orang Kristen menang gitu. Perasaan yang apa Yesusnya turun terus benerin WC rumah sakit malah tetap mati orangnya. Kamera lu mana, Bang? Oh iya, ini. Bukan mau narasi dulu, gua mau narasi dulu. Iya gitu. Kalau misalnya orang Kristen yang menang, kenapa Uti Watimena tidak hidup kembali gitu? Padahal WC rumah sakit sudah dibenerin Yesus dalam mimpinya. Tapi nanti kita ke sana. Nah, ini soal mubahalah dulu kawan-kawan ya. Ini kita baca di sini. Ketika datang utusan Najran ya ini langsung kemudian mereka mulai berdebat perihal Isa al-Masih. Lalu kemudian Allah menurunkan pertengahan surah Ali Imran yang menerangkan tentang perihal Isa al-Masih berkaitan dengan penciptaannya dan penciptaan ibunya sebelum dirinya. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka bermubahalah apabila mereka tidak memenuhi dan mengikutinya. Perhatikan ini nenek moyangnya kawan-kawan Kristen cabang ortodok. Ketika mereka melihat dan mendengarkannya sendiri, mereka mulai menarik diri, berbalik ketakutan dan menolak untuk bermubahalah. Lalu mereka beralih kepada minta perdamaian dar, selamat datang di kebenaran wahai kaum para pecundang. Karena Kristen kan agama damai, Bang. Memang agama Kristen agama damai, Islam bukan. Bukan maksudnya gini kawanku, mubahalahnya itu enggak aja. Karena sabar, ada dia sabar. Justru karena Islam, Bang, karena Islam itu bukan agama damai, dia minta damai orang Kristen gitu loh. Iya, tapi kan kalian paksalah semua orang masuk dalam rumahku kan gitu. Lukas 19 nomor 23 kan, makanya diperangi gitu. Karena maksa-maksa. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini dikatakan mubahalahnya belum jadi karena apa? Karena mereka menarik diri dan berbalik ketakutan. Jadi kagak jadi mubahalahnya kawanku. Ketakutan nenek moyangnya Kristen ortodok ini. Ini dong, makanya diapain nih, Pre? Model kayak gini, Pre? Acir. Nenek moyangnya diajak mubahalah takut gitu. Itulah kenapa Nabi kami itu wafat karena apa? Karena sudah sempurna. Sehingga turunlah surah Al-Maidah, di mana telah kusempurnakan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu gitu. Dah ya. Rata ya, udah rata ya. Nah, berikutnya soal syubhat bahwa Nabi tidak di surga. Oke? Nabi tidak di surga katanya gitu. Nah, kawan-kawan orang Kristen harus mengakui apa yang dikatakan Edwin ya. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan belum dan tidak ada sama sekali di surga. Ya, itu terima kenyataannya. Sedangkan di dalam Islam siapa saja yang sudah ada di surga, mari kita baca Musnad Ahmad 22378. Aduh, ada kenapa antrum sekali kamu udah minum Bepolken atau belum? Oh ya, di mute dulu dong ganteng, katanya mic-nya rusak gitu. Ganggu bisa. Ngejawab ngebantah nggak bisa. Maaf. Oke, kita lihat ya. Apakah Nabi itu di neraka? Coba kita lihat di sini. Musnad Ahmad 22378. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi di mana ini Nabi? Nabi di surga. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Nabinya orang Kristen siapa yang udah di surga? Nggak ada, ya tinggalkan agama seperti itu kawanku. Siapa lagi yang di surga? Kok masih ada komanya? Oke, kita lihat lagi. Orang mati syahid di surga. Waduh, Masya Allah. Orang yang martir dalam Kristen itu udah di surga atau belum kawan-kawan Kristen? Nggak ada kayaknya ya berita Paulus dan Petrus Matius sudah di surga ya. Aduh, kasihan sekali. Padahal sering-sering ngetok rumah. Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini temen lo, Pra. Rion, sabar. Ini gue lagi counter data. Lu mau kalau temen Pra? Lu mau diberitakan Injil nggak? Minta maaf. Ganggu aja. Lanjut ya. Oke. Lu mending ini video call sama Edwin gitu sambil di mute gitu. Jadi biarkan proses penginjilan di sini. Tunggu. Masih ada lagi ini soalnya masih ada koma. Ya. Jadi ada nabi di surga Islam, orang mati syahid di surga, lalu kemudian ada bayi lelaki dan bayi perempuan di surga gitu. Padahal nggak dibaptis loh. Tapi di surga mereka loh, nggak dibaptis loh. Mantap surga Islam ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya terakhir Edwin ya, sebelum kita ke Gurunda. Nah, ini dalam surah Ali Imran ayat 169 kawan-kawan. Perhatikan, ini janji keselamatan dalam Islam dan buktinya sudah ada, bukan kucing dalam kerajaan Bapak. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Maka Abdullah menjawab bahwa sesungguhnya kami pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, arwah mereka berada di dalam burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantung di bawah arsy. Ia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Ya, jadi Islam sudah ada buktinya. Ruh para syuhada itu sudah ada di surga. Kalian Kristen tuh apa nih, ngimanin agama apa? Barang buktinya nggak ada. Janji caleg doang yang dilakukan. Gitu ini kan? akademisi banget. Minta maaf. Oh iyalah, tertulis. Mantap gitu. Udah sih itu aja, silahkan Gurunda. Udah tamat ini. Pertanyaannya apa, Bang? Gua menjawab, gua nggak bertanya, udah hafal buat orang Kristen. Loh, Bang, lanjut, Bang. Nah, lu mau pengen ditanya nanti Gurunda bakal nanya. Gua mau digebuk.
Maunya digebuk lah kami lah. Oke, udah boleh ngomong. Enggak, tunggu, gurunya silakan ada yang mau ditambahkan? Kenyang Oke, aku kok. Nanti salah tadi lagi hadisnya. tadi si Erwin ini membagi dua Tuhannya ya. Ada sisi manusianya, ada sisi ilahinya tadi ya kan. Nah, ini yang jadi masalah ini sisi manusianya itu loh. Itu kan yang saya pertanyakan. Kematian itu terjadi pada diri anak Maria. Kok susah kali ya? Susah kali. Kematian itu terjadi terhadap Yesus sampai dia jadi mayat. Kan gitu. Nah, kalau Anda kesulitan untuk menjawab itu, saya rubah pertanyaannya. Kenapa bisa Yesus itu menjadi mayat? Kan gitu ya. Mungkin dengan begitu Anda paham. Oh, dia jadi mayat karena nyawanya dicabut. Nah, yang cabut nyawanya itu siapa? Bang, itu kan sudah dijawab, Bang. Iya dijawab, tapi apa dia katakan? Sisi kemanusiaannya yang jadi mayat kan? Bukan karena abang Islam, abang itu menolak apa yang diajarin pada Yesus. Lah kan Yesus ini manusia, mayat dia 3 hari katanya. Di bawah tanah dia 3 hari. Yesus itu bukan hanya manusia, dia itu adalah ilahi yang mencabut. Justru sisi kemanusiaannya ini yang kita pertanyakan. Siapa yang mencabut? Kan dikatakan di dalam Yohanes 19, sabar dulu. Dikatakan di dalam Yohanes 19 nomor 30. Ya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Maka Apanya? sudah selesai katanya. Tanya Yesus. Apanya? Loh, Apanya yang sudah selesai? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Lalu apa? Lalu dikatakan apa? Dia pun Abang mati. tahu nggak selesai apanya? Selesai apanya? Apanya selesai? Hidupnya yang selesai. Mati dia kan setelah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanyaannya ketika dikatakan nggak apa-apa. Bang Juma kan orang awam. para didomi, dia menyerahkan rohnya. Berarti kan ada yang mencabut, mengeluarkan roh dari jasad. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan rohnya? Dia menyerahkan, bukan ada yang mencabut, Bang. Tidak ada orang mengalami kematian kalau Itu tidak kamu. dimatikan. Itu Kalau kamu. Lah kitab Itu yang ada di bagaimana? dalam kitabnya orang Ya, Yahudi bukan. kan dijelaskan tuh. Ulangan 32-39. Salah, Bang. Justru Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, Orang setelah Yahudi- dia serahkan nyawanya, yang mencabutnya siapa? Kan itu Siapa? pernyataannya dia saja. Sekarang saya tanya, Bang. Karena Menyerahkan ini- dirinya. Ada yang kayaknya nggak ngerti Bang. guru nggak. Maksudnya kalau misalnya menyerahkan nggak ada yang nyabut, maksudnya Yesus bunuh diri atau gimana? Itu dia makanya. Kan dia jadi mayat kan? Nebus Gini, dosa-dosa kalian dengan menjadi mayat. Makanya di dalam Roma 14:9, untuk itulah dia mati. Nah, pertanyaannya, dia mati Bukan, Bang. berarti kan nyawanya Bukan. dicabut. Bukan, Siapa Bang. yang mencabut Bukan. nyawanya kan gitu? Bukan gitu, Bang. Maksudku gini. Kenapa Abang menyatakan arti dari menyerahkan itu berarti ada yang cabut? Itu di mana, Bang? Lalu maksudnya menyerahkan nyawa itu maksudnya kayak mana? Enggak, justru saya mau nanya, bagaimana di saat Yesus disebut dia menyerahkan nyawa untuk menerima kembali, Abang mengartikan itu dia ada nyawa yang mencabut. Itu Abang dapatnya dari mana? Ya, setiap manusia itu kan mengalami kematian. Dan Manusia setiap Islam, kan? manusia mengalami kematian, pasti ada yang mengambil nyawanya. Itu manusia Islam. Itu Ya manusia sudah, sekarang berbasis siapa yang mengambil Islam, nyawa Bang. Yesus? Never, tidak ada, Bang. Itu sudah dijelaskan sama temanku, rekanku, Bang Metatron. bahwa Kalau nyawanya tidak diambil, kenapa dia Oke. jadi mayat? Kan itu. Udah bisa ini. Bang Juma. Sekarang aku tanya sama Abang. Di mana ayat kalau Yesus nyawanya dicabut? Di mana? Oke, ini menyerahkan nyawanya. Bukan. Di mana ayat Bahkan yang di dalam dikatakan bahwa bahkan di dalam Bang. kitab kalian itu dia disembeli, ya kan? bukan Benar tentang sembelihnya, bukan itu. Di mana ayat di dalam ayat kami, di kitab kami bahwa Yesus itu dia itu dicabut nyawanya? Di mana? Kalau Anda tabu dengan perkataan itu terhadap Yesus yang adalah Tuhan saudara, coba aja lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di mana? Sebab anak domba Paskah yaitu Yesus telah disembeli. Kalau disembeli itu kan dibunuh, berarti pembunuhan itu terjadi. Nah, ketika pembunuhan itu terjadi, berarti kan nyawanya keluar. Oh, salah. Lalu bunuh diri gitu. Suaraku ada. Tes. Bunuh diri gitu. Ada. Jadi Yesus ini bunuh diri. Bisa tanggapin ya? Bisa tanggapin ya? Ya, silakan. Ya, karena kita berputar masalah itu, karena mereka masih Islam, Raya, wajar nggak ngerti. Kalau mereka mengerti tentang itu, iya, ketawa aja. Saya juga ketawa, tenang aja. Ya, jadi tadi dikatakan pertama begini ya. Saya tertarik sekali dengan surga ya, karena orang Kristen itu penghuni surga. Nih. Gedenos, host. Kak Putri Sion. Kian Santang. Nah, ini dong. Hana. Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini orang Kristen ini. Tetapi kamu sudah datang ya, bukan belum datang, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada ini eklesia ya, gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi
yang sudah meninggal itu sudah masuk ke dalam Firdaus karena dia disebut sudah datang ke Bukit Sion, kota Lah ya kan Firdaus bukan sorga. Sebentar dulu. Ini Ya, kan dulu, Yerusalem surgawi. Ya. Terus dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Tidak termasuk roh tadi yang dibungkus pakai kain hitam dan pink dan polkadot. Nah, beda dengan ayat ini kita lihat tadi. Siapa yang nunjukin ayat ini tadi? Ya. Tadi siapa yang nunjukin ini? Gua. Ngaku. Saya. Oke, kita tarik. Isnad doif, astaga. Astaga Tuhan. Doif. Lu jangan pakai yang istat doi. Malu-maluin lu. Doif itu Malu-maluin. lemah. Doif itu Mati. lemah. Betul, Doif itu Bang. lemah. Bener, Itu masih Bang. bisa dijadikan sebagai hukum. Kenapa? Ya, Selama ada loh, itu lemah tidak hukum. terkait dengan Ya. hukum ibadah. Karena Itu bisa. pakai buku. Itu doif. Enggak, Bang. Bukan maudhu. Yang tidak bisa dipakai itu maudhu. Seperti kitab kalian itu maudhu. Karena tidak sampai kepada Yesus. Oke, kita Gitu. kasih sedikit lagi. Kita kasih sedikit lagi. Apa. Mau gua kasih yang solehnya. Ada banyak, Bre. Hadis Nabi di surga itu ada banyak. Nih. Iya ya, ini sini gua kasih yang lain ya. Kita pakai dalil ini, Pra. Lu inget ini, Pra? Surat Yasin ayat 20. Ingat banget, Bro. Ingat Ini banget, cerita Bro. tentang siapa, Pra? Apa, Bro? Ini Gedein dong, cerita Bro. tentang ini gede, ini udah gede nih. Udah gede nih. Heeh. Ya. Cerita Lanjut, Pra. tentang orang utusan keempat. Ya, lu lanjut dulu ya. Nanti gantian. Iya benar, Jangan Isa. motong. Bisa benar. Sebentar. Utusan Isa benar. Tolong ya. Cerita tentang orang yang pergi ke Antioquia dan mendukung, memberi kekuatan kepada 3 rasul yang namanya Syamun, Yohana, dan Paulus. Nah, Astagfirullah. kita nggak fokus ke Paulusnya, tapi kita fokus ke sini, ya. Orang ini namanya siapa? Kita lihat di dalam tafsir, ya. Kita nggak Tuh, usah ini banyak, orang ya. Islam tuh berantem nih, Bang. Namanya Habib bin Musa An-Najjar, ya. Mati. Bin Musa An-Najjar. Oke. Tidak ngerti. Kita lihat. Bergegaslah, datanglah dari ujung kota seorang laki-laki terburu-buru ia berkata, "Wahai kaumlah, ikutilah siapa? Ikutilah utusan-utusan yang ada di ayat 14. Surat Yasin ayat 14. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang ini masuk surga nggak? Dia Mampu, mati masuk surga, ya. Pak. Lihat ya. Mana, Dia mati masuk surga. Ini ayat 26 ya, surat Yasin ayat 26. Ya, nih. Kita baca. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu, si Habib Mati, tadi, bener. alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi dia masuk surga nggak? Masuk surga lah. Masuk ya? Baik, Oke, baik kok. Iya benar. sekarang pertanyaannya, pekerjaannya si Habib ini siapa? Pekerjaannya si Bab ini apa tuh, Bang? Dia ini Tukang ladang? nabi, temannya Oh, Paulus, Syamun, dan Yohana. Tahu nggak pekerjaannya? What the heck? Sebentar, Apa, Bang? kita lihat. Waduh, Kita lihat gemetar ya. gua. Gua nggak enak, perasaan gua. Tahan napas. Perasaan gua nggak enak. Ini gua dengerin mau dibawa kemana? Kemana ini? Ini apa dulu? Maksudnya siapa? Tahu dia. Habib. Kerjanya apa, Bang? Paulus ada di Ini, Al-Quran atau Paulus utusan di surga? Nabi Mau Isa, dibawa kemana utusan ini? Nabi Isa Bentar. dibahasnya, utusan Nabi Isa yang dibahas. Gitu mau dibawa kemana itu? Nyaring, Pak. Baca nyaring. Umar Ibnu Hakam mengatakan bahwa Habib adalah apa tuh? Adalah seorang apa, Bang? Uskup. What the heck? Uskup. What the heck? Ini bahasa apa ini? Ini uskup ini. Jadi apa maksudnya? Ini bahasa masuk surga gitu maksudnya? Apa nih ya? Loh, Ini bahasa apa? orang ini ada di dalam Alkitab kami. Ya, Iya. namanya siapa? Namanya adalah Agabus, ya. Astagfirullah, Agabus itu Oke. nabi itu, Bro. Saya punya buku Nabi satu itu, lagi ya. Oke, ini ada ceritanya. Aku punya Terus cerita. masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ya gitu, gua mau nanggapi Umi, bingung, Bre. Bang Begini. Ini mereka bahasa apa kira-kira ya, teman-teman? Bahasa Jadi mereka. maksudnya uskup itu masuk surga Islam gitu maksudnya mau dibahas ke sana? Oh, bukan, orang Islam. Terus apa dong? Gimana lu? Ya, ini. Ini ada Agabus, salah satu dari 70 rasul. Orang Kristen nggak ini, Pak? What the heck? Kristen lah. Masuk mana tadi? Ya terus apa masalahnya? Apa Kenapa itu tadi? masalahnya? Bang, Masalahnya itu Habib uskup Doif. apa? Uskup itu apa tuh tadi? Iya, masalahnya di mana? Ini kira-kira apa masalahnya ini? Tadi uskup itu apa, Bang? Apa itu uskup? Uskup itu pemimpin agama kalian. Kenapa emangnya? Loh, Nah, terus kok bisa jadi nabimu? Kok bisa jadi nabimu? Hei, di mana diterangkan bahwa itu adalah nabi saya? Jadi Agabus itu nabi dalam Islam gitu maksudnya? Diam dulu. Enggak, maksudnya inilah kekurangannya Edwin gitu loh. Lu ketika ngomong banyak, simpulkan jadi pertanyaan supaya yang di bawah juga nggak bingung gitu loh. Aduh, Bagaimana ada kata parah, uskup? Allah parah. beriman kepada risalah Nabi Konon bernama Habib Musa bin Najjar yang adalah seorang uskup dan masuk surga Ma. menurut Al-Quran. Debu. Nah itu Dimasuk masuk pada nah, nabi coba siapa? uskup masuk surga itu di mana? Ayatnya di mana? Coba. Kok mana ayatnya di mana? Ayat sih. Yasin. Karena kita nggak ngerti. Yasin. Nah coba Yasin berapa? Yasin 20. Oke. Mau La kita haula buka? wala quwata illa billah. Gimana kita nanggapinya Bunda ini? Agak bingung. Iya Nggak tahu. Iya jelas lah semua. Salah Iya salah-salahan belepotan sampai kamu. Coba kita buka ya surat. Oh sekarang mau bahas hadis lagi yang gua gitu. Enggak, ini gua ngasih waktu ke lu gitu loh supaya kita gantian. Gua kan hakim yang adil. Jawab aja itu tadi. Jawab. Oke, apa yang gua jawab? Apa yang mesti Islam jawab apa? Yang kamu jawab itu uskup apa itu di Uskup Islam? apa? Iya. Uskup apa di Islam? Oke, di surah apa? Uskup di Islam.
Tadi tuh bang, tadi tuh literasi itu kenapa disebut uskup? Uskup masuk surga loh menurut Ya, uskup masuk surga. Nah, coba Yasin berapa itu gitu loh. Oh, surah Yasin 20 katanya Gurunda, silakan Gurunda. dalam kata-kata Oke, kamu bismillahirrahmanirrahim. Baca min aqsal madinati rajulun yas'a Jangan ala ya marah, yuk, qaumi kita kan tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Kan itu poinnya. Nah, utusan yang dimaksud di sini mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW. Tunggu. Tafsiran. Enggak dong. Baca ayat saja. Baca ayat selanjutnya. Mana? Nabi Isa alaihissalam kemudian mengutus utusan-utusannya kemudian Siapa? mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kan itu faktanya. Oke, Iya kan? Terus apa hubungannya dengan uskup yang menyembah anak orang ini? Nah ini loh, tadi tuh justru pertanyaan kami gitu bang. Allahu Uskup itu siapa, Akbar. Bang? Bang Juma. Allahu Justru uskup Akbar. itu siapa bang? Uskup itu tadi tuh siapa? Ya, yang bilang? kalau uskup yang dimaksud di Kristen itu kan penyembah Yesus. No, Nah, yang bukan, dimaksud di dalam Al-Quran itu Siapa jelas itu. bilang? Siapa Lah, iya bilang? dong. Bang Uskup Juma, itu nyembah Yesus. Bang Juma, dengar dulu. Sedangkan kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan menyembah kepada Allah, Bang Juma kan bukan menyembah kan? kepada Yesus. Uskup masuk surga Kan? dia, uskup masuk surga. Iya, uskup masuk surga kata dia. 2.700 orang melihat Allahu Akbar. Uskup Kok masuk Allah surga. Akbar, Bang? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya Anda mau mengaitkan? Kalau di Islam itu Nabi Isa hanya mengajarkan utusannya, muridnya menyembah Allah, uskupnya di kalian itu mengajarkan menyembah anak orang. Di mana? Beda. Mana Ya dasarnya? ampun ya Mana dasarnya? karim. Mana dasarnya? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Itu Nabi Isa yang berkata demikian. Kok kamu gitu Nah, sih bang? Itu kan Islam, ya. itu kan di Quran. Enggak, di Lah, hadis itu Anda mengambil dari Al-Quran kan tadi? Benar gak? Bukan. Dari mana? Dari tafsir ulama. Kok abang ketawa sih bang? Ya ketawa dong. Nabi Isa itu mengajarkan adalah kepada seorang- pengikutnya untuk mengajarkan menyembah kepada Allah Loh, dan Allah menyembah tuh- Nabi Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Menyembah kepada Allah itu maksudnya gimana bang? Hanya mempertuhankan Allah saja, tidak mempertuhankan Namanya anak orang yang pernah jadi Namanya- mayat, yang pernah dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak pernah Nggak pernah. mengajarkan kemudian menyembah kepada anak orang Kami yang sudah dari barat menjawab itu. bahwa, bang, bukan. Allahu Akbar. Enggak ada istilah mencabut nyawa bang. Tadi kan sudah kamu La bilang. haula wala quwata illa dalilnya di kitab saudara. nggak Oke, mungkin, Bang. Roma 5 nomor 8 akan tetapi Fokus, Allah fokus. menunjukkan Fokus. kasihnya Fokus. karena Fokus. Yesus Fokus. telah mati untuk Uskup siapa nih? kita. Uskup siapa? Uskup siapa? Coba. Ya uskup yang menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Itu pasti. Uskup siapa? Uskup Uskup siapa? Siapa ini? Kenapa bukan Ustaz? Siapa ini? Kenapa bukan Ustaz? Itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya utusan ini mengajarkan menyembah kepada Allah dan menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kiai bang. Kenapa Bang bukan Juma? Kiai Haji? Kenapa ikut? Ya bang, bang. Udah ya berarti ya. Kalau Bang, yang dimaksud taruh, situ taruh. uskup pengikut Nabi Isa berarti Ada, bukan uskupnya Kristen, itu kan tafsir. Ada Itu kan juga, tafsir. tapi bukan. Itu kan Kenapa? pendalaman materi terhadap ayat itu. Tafsir siapa? Uskup yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup di sekeliling Nabi Isa. Berarti Oh, mendudukan tafsir. Nabi Isa sebagai Oh, apa? Tuhan apa? oh. Tuhan apa Rasul? Tuhan apa Rasul? Tuhan apa Rasul? Tafsir sembarangan. Tafsir Gara-gara sembarangan, ada Bang. kata uskup, dianggapnya itu kepunyaan Kristen katanya dia. Uskup ini apa? Loh, memang kepunyaan Islam. Memang Itu kepunyaan kan Islam. tafsir. Sekali lagi, Tafsir. itu kan tafsir. Tafsir Nabi Islam Isa apa alaihissalam mengajarkan kemudian murid-muridnya Islam untuk atau menyembah kepada tafsir Allah. Kristen? Tafsir Islam atau tafsir Wallahu Kristen? atiun, bertakwalah Tafsir kepada Allah dan Islam. taatlah kepadaku. Kores, Tidak ada itu sembahlah kepadaku. jangan diam aja. Iya makanya tuh gantian dong. Nanti kores masuk Mana ada dalilnya di dalam Al-Quran dialog. sembah Nabi Isa mana? Kamu. Nah, Iya, sedangkan gitu loh. uskup mengajarkan menyembah kepada Yesus. Uskup mana? Uskup siapa? Uskup siapa? Allahu Akbar. Uskup siapa, Bang? Semua uskup yang ada di Kristen Katolik Siapa? Satu sampai aja. nenek-nenek Satu. cucu-cucunya Satu aja. itu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Satu. Parah. Ya contoh misalnya kalau lu pengen ya Basilides tidak menuhankan Yesus, itu kan uskup juga. Siapa bilang? Selamat datang di sana. Siapa bilang? Ya kan? Siapa Kebenaran bilang? apanya? Uskup siapa ini? Benarin dulu. Basilides. Siapa namanya? Basilides. Siapa namanya? Dia Basilides. siapa? Basilides. Uskup Basilides. Iya. Iya. Tahu. Basilides abad kedua Basilides. Bukan. Ayo. Apa itu? Basilides. Ayo, bantah gua. Basilides. Bahasanya Gua jawab Basilides. Ini abad satu Apa? Abad 1. Lah, Basilides abad keberapa? Abad kedua kan? 3. Ini abad Wih, anjing ngarang banget Basilides abad kedua. Berarti dia ingin Basilides mau apa? uskup Gua penyembah jawab Nabi Isa Basilides. katanya. Counter tuh. Counter. Basilides gua jawab. Uskupnya namanya Basilides. Parah. Basilides. Mana ada tamu? Iya. Mana? Mana ada tamu? Lah ini Basilides tidak menuhankan Nabi Isa ya, kita lihat. Mana? Basilides. Bukan. Basilides. Doktrin. Ah, gitu.
Udah kan, itulah kenapa kalau Kores masuk kalian itu akan adu-aduan gitu loh. Nah ini. Kayak Wikipedia nih, Google nih. Benar nggak? Enggak, gua pakai Christian Classic Ethereal Library. Nah, ini. Uskup kalau berbicara mengenai uskup itu berarti nggak menyembah Yesus. Kalau berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Nabi Isa, mau katakan dia pendeta, mau kau katakan dia pastor, mau kau katakan dia apapun, kalau berbicara Nabi Isa tak ada pengikutnya menyembah Nabi Isa. Kucuk. Bang Juma. Mana ada pengikut Nabi Isa nyembah Nabi Isa? Nggak ada. Mau Anda sebut uskup, mau Anda sebut pendeta, mau Anda sebut pastor, kalau dia pengikut Nabi Isa, tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Hanya Oteng yang dari Eropa yang nyembah Nabi Isa, kemudian ganti nama menjadi Yesus. Itu yang Anda harus paham. Jangan gara-gara ada kata uskup, oh Nabi Isa disembah, memalukan. Oke, kita buka lagi nih Pak ya. Kita buka lagi ya. Apa Ya, yang jangan tahu. sama pengikut Isa? Kita lihat. Astagfirullah. Tahan apa sih Pak ya? Astagfirullahaladzim, Pra. Itu juga deg-degan, Pra. Zikir. Aku juga zikir. Udah kita Islam lagi nih ya? Atau masih Kristen? Gini, lihat. Lo zikir apa tuh, Pak? Temennya si Habib. Namanya siapa, Pra? Lihat. Aku nggak kelihatan, Pra. Iya, tapi siapapun namanya, mau dia kasih nama kaluncing, kalau berkaitan dengan Nabi Isa, tak ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Apalagi Iya, kalau cuma Be. buku-buku Apa kayak namanya? begitu. Itu di Sirah. Ini ulang nambahin ya. Di Sirah Paulus itu dia dia menuhankan Allah dan juga dia tidak menyembah Nabi Isa. Ini gue bawa aja. Gua bawa Benar aja. sekali. Makanya tema saya tadi siang kepada Kita bawa orang Ibnu Khaldun Kristen, ya, kita bawa Ibnu ada Khaldun. tidak kemudian Paulus mengajarkan menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, ada enggak? Ada enggak perintah kita buka Paulus ya. mengibadahi? Bang Juma, Ada enggak Bang perintah Juma, Paulus mengibadahi, mempertuhankan Bang Juma. Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Bang Juma, Ya, Bang Juma ada. dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Jadi kalian aja ini yang menyembah orang. Enggak, Bang Juma dengar dulu, Bang. Nah, sini kita buka di sini ya. Aduh parah. Almas. Enggak, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Hmm. Dengar gimana? Itu sebenarnya Ada teman nggak Paulus ya, Paulus yang di Islam ya, Paulus yang di Islam ya. Kita buka Yesus, Paulus ada nih, nggak? Paulus. Enggak ada kan? Paulus. Saya pas itu kemana? Enggak, kok tadi si Metatron nggak digedein, Bro? Gedein dulu, Bang. Bang, gedein dulu. Yang dibangun. Nah, ini Paulus mau membunuh Al-Masih di Islam, ya. Saat Paulus mendengar bahwa Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih. Suaranya gedein dikit, Mas Edwin. Pakai otak, Bang. Itu kan udah gede, Bang. Saat Lanjut, Bang. berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus. Ini Paulus Islam ya, bukan yang di Kristen ya. Lalu memukul wajahnya Paulus dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Mati banget. Di mana Paulus kemudian di situ mengatakan menyembah Yesus? Di mana? Betul. Ini Paulus Gitu. bikin Ini gereja. gue bawain nih yang Paulus Ibnu bikin Khaldun. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di mana? Di mana tuh? Tunjukkan. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di dalam kitabmu saja itu tak ada Paulus mengajarkan mengibadahi Yesus. Iya, mana? Oke, silakan Anda tunjukkan kemudian. Di mana di situ Paulus mengajarkan mengibadahi Al-Masih? Di mana? Halaman berapa? Halaman berapa? Suara kita hancur, Bang. Halaman berapa? Maka bersimpulah kemudian Paulus menyembah Al-Masih. Bang Juma dengar dulu, Bang. Bang Juma dengar dulu, Bang. Segala Dengar dulu, perbuatan Bang. selama ini, Dengar dulu, kalau Bang. beriman padanya Al-Masih. Nah, itu beriman kepada Al-Masih Paulus. Sementara kalian nggak beriman kepada Al-Masih, kan lucu. Paulus ketemu sama Al-Masih. Paulus beriman kepada Al-Masih, kalian beriman kepada Yesus. Berarti rasulmu ada yang namanya Paulus ya? Parah. Enggak, rasulmu Enggak, itu berarti ada. Nggak ada kami di Rasul Paulus apa-apaan Loh, itu. ini. Di mana di situ tertulis Rasul Paulus? Mana kata Rasul? Mana Rasul Paulus ya? Mana? Mana Rasul Paulus tertulis? Mana? Mana kata Rasul Paulus di situ? Mana? Itu, Bang. Tadi, Iya, Bang, saya tadi. tanya Rasul Paulusnya tertulis mana coba? Tujuh, Pra. Mana? Mana? Paulus ya. Mana kata Rasulnya? Ini buku yang menceritakan tentang Mana kata Rasul? Bang. Mau ngelet. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian menceritakan Paulus itu menyembah Yesus. Bang Juma, itu dengar dulu. Di Kristen malah memfitnah Paulus mengajarkan kalian itu menyembah Yesus. Bang Juma. Sekarang Anda membawa tafsir Bukhari katanya, Ibnu Katsir. Mana buktinya di situ? Dapat gua. Paulus Ini, disebut ini. Rasul mana? Ini guru dah dapat gua. Ya ini Paulus versi Islam ya. Memalukan. Tewas sampai kayak ini. Nah di sini Berarti Islam membela Paulus. Nah, di sini. Sekarang Paulus ada nggak mengajarkan kalian beribadah menyembah anak orang? Nah, ini. Ada kan? Ini. Sedangkan kitab-kitab yang berisi syariat Isa Al-Masih yang berasal dari para pengikut setia Isa berjumlah 4 naskah. Surat-surat umum yang terdiri dari 7 surat dan surat ke-8 Praseis berisikan kisah-kisah para nabi dan rasul. Surat Paulus sebanyak 14 surat, surat Aklimantus yang berisi tentang hukum-hukum dan surat Abu Galmises yang memuat mimpi Yohanes bin Zebede. Sikap para kaisar terhadap syariat ini berbeda-beda. Kadang mereka menggunakannya dan menghormati penganutnya dan terkadang juga meninggalkannya, bahkan tidak jarang mereka membunuh dan menyiksa para penganutnya hingga datanglah Kaisar Konstantin yang mengadopsinya. Akhirnya para kaisar Romawi ini pun menjadi Kristen. Nah, jadi kaisar Romawi ini menjadi Kristen nih ya. Kita lihat lagi di pertentangannya.
Pemimpin agama ini dan pengurus lembaga-lembaga keagamaan mereka dinamakan Al-Batak Petrus. Dialah pemimpin tertinggi agama Kristen dan pengganti Isa Al-Masih. Ia berwenang mengirim para utusan dan delegasinya ke seluruh pelosok negeri yang dikuasai bangsa Kristen. Para utusan tersebut mereka namakan Al-Uskuf. Nah, lu perhatikan di sini, utusannya Yesus ini dipimpin untuk mendakwahi agama-agama Kristen. Jadi agama Kristen itu udah duluan ada, lalu kemudian utusan-utusannya Nabi Isa ini dia mendakwahi orang-orang Kristen ini. Selamat datang di kebenaran. Ini yang disebut Al-Uskuf, utusannya Nabi Isa. Dar, selamat datang di kebenaran, my friend. Sampai Tidak ada ya. Paulus yang mati dia di sini gurunya. menyembah ibadah, ada mengibadahi Yesus itu nggak ada. Itulah kenapa Paulus di dalam Islam itu dia tidak menuhankan Yesus gitu loh. Baca, ini tafsir siapa? Iya kita udah paham Ya, itu. ini udah benar itu Kita sama. udah paham, udah ngerti pun. Udah dan benar itu. Dibantu oleh Kongres pun. Apa masalahnya? Ini lihat di sini ada tulisan Kaisar Romawi kelima dan merupakan kaisar yang banyak membunuh para uskup. Siapa para uskup di sini? Uskup di sini adalah utusan-utusannya Isa. Anjir tewas lu di situ, Nama Bang. Rasul yang ketiga siapa? Ya, Paulus, terserah. Nah sekarang apakah Paulus ini mengajarkan beribadah menyembah Al-Masih? Buktikan, bener banget. Buktikan. Buktikan. Ayo, gitu loh. Ya, Tunjukkan Paulus menyembah Yesus. Ya, buktikan. Tunjukkan deh. Paulus menyembah Al-Masih mana? Tertulis. Tunjukkan Paulus itu apa namanya? Tunjukkan Paulus itu melayani Yesus. Gitu silakan. Ayo. Mana? Ada Rasul yang namanya Paulus. Mana? Ini ada di Nggak ada Paulus disebut. apa? Nggak ada disebutkan bahwasanya dia itu beribadah. Mana dia menyembah kepada Al-Masih mana? Ada Rasul yang namanya Paulus atau Paulus. Itu dikatakan sebagai utusan Nabi Isa. Enggak, burung ada Nakia Korintus. Bacain Arabiknya, weh. Itu bukan Rasul itu, weh. Lu gimana sih? Rasul yang ada di dalam Islam nama rasulnya Ya, Paulus. Rasul ya. Lu Nakia Korintus ini ya. Kita buka data. Kita buka data. Arabnya jelas ya. Nih, Nah, itu mana bahasa Arabnya mana? Mana bahasa Arabnya mana? Nah, 14 ya? Saluna. Ini Mana Rasul di situ mana? Mana Rasul? Mana Rasul? mana Rasul ya? Mana? Apa itu artinya itu utusan? Hah? Mana? Iya. Mana Rasulnya mana? Mana Rasulnya mana? Rasul itu apa, Bang? Mana itu Mursalun itu bukan Rasul. Mursalun itu utusan galon, deh. Orang ngerti bahasa Arab aja kasihan. Aduh, ada yang lucu banget. Kita kalau suara apa? Suara kita Sekarang begini, itu Bukan kan kalah suara, tafsir. itu kalah literasi. Itu kan tafsir. Nah sekarang coba kau tunjukkan di mana Paulus itu menyembah Al-Masih. Ayo. Nah, itu ada Mursalun bernama Paulus, Bre. Itu kalau Edwin mau jujur harusnya itu Mursalun bukan Rasul. jawab dulu. Berarti Allah mau pernah ngutus orang yang namanya Paulus? Loh. Tadi Rasul atau bukan? Enggak, itu Ditafsir bukan itu. Allah, itu ditafsir, itu bukan Allah itu. Jawab. Aduh parah. Enggak pernah, enggak ada di surah Yasin Paulus enggak ada. Makasih. Kamu Enggak, tapi Iya, itu Bekasi baru ada gitu loh. Harus jujur. Tafsir itu sama Talmud. Kedudukan tafsir itu sama seperti Talmud. Kamu percaya tafsir, kamu percaya Talmud. Cerita tentang Yesus, percayalah itu Talmud, itu tafsir. Iya. Nah, Ya udah, sekarang ya tunjukkan udah. aja deh. Finalnya, Kasir. Paulus menyembah Al-Masih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ya, mau di tafsir Kita tunggu, Al-Quran, kita tunggu. mau di hadis, mau di Nah, perjanjian baru kayak silakan ditunjukkan dah. Nah, tunjukkan. Silakan ditunjukkan dah Paulus itu Paulus. menyembah atau mengibadahi Yesus. Kalah kita kalah. Nah, mana? Kalah kita. Tadi bikin gereja, dia tidak. Dia bikin gereja bukan nyembah dong, itu namanya kontraktor. Ayolah. Aduh, parah ini orang. Ini kita kalah deh. Kalau lu bisa membuktikan Paulus dalam perjanjian Paulus baru itu menyembah. menyembah atau melayani Yesus, Gua boleh ngomong kalah nggak? deh, kalah Gua boleh kita. ngomong. Gua boleh Ya, ngomong silakan. Ya, Kalah silakan. Kita tunggu ya dalilnya ya. Paulus loh, dia bikin Mana? Iya, gereja ya, boleh. Nah, di dalam gereja itu tunjukkan dia menyembah atau mengibadahi Yesus lah. Kalah kita. Ayo. Supaya cepat. Bukan Bang. Ada Bukan. Rasul. Iya, dia mursal di dalam apa di dalam tafsirnya kan dia mursal Ya, gitu. Jangan utusan- dilantik jadi utusan Nabi rasul. Isa. Mursal. Ya, Nabi. Bukan Rasul. Maksud kami gini loh. Tadi itu kata Paulus di situ posisinya dia sebagai apa, Bang? Mursal. Utusan. Kan di situ dibilangnya mursal. Utusan dia. Dia utus sama siapa, Bang? Utusan Nabi Isa. Jadi Isa alaihissalam mengutus dia. Mengutus muridnya. Salah satunya Paulus. Itu tafsir. Jadi, Ketika yang benar- kemudian Nabi Isa mengutus Paulus, Aku belum Paulus tahu. diutus Aku belum untuk tahu. mengajarkan orang-orang menyembah kepada Allah dan merasulkan Nabi Isa gitu. Enggak, aku belum kelar. Nah, sekarang di kitabmu nih saya tanya, ada Aku belum nggak kelar. kemudian Paulus Aku itu belum kelar. mengajarkan Aku belum- kalian menyembah, Belum mengibadahi kelar. Yesus? Ada nggak? Bang Cuma, aku belum kelar. Ya enggak gini, kalau pengen Islam kalah, tunjukkan dalam apa kayak tafsir Islam atau perjanjian pengen- baru. justru aku Paulus pengen ini, Islam Paulus tuh yang menang. kalian ibadahi, Bukan, ibadahi. bukan. Di Gini, Bang. mana dia Bang, menyembah dan beribadah kepada Yesus gitu. Kalau ada kita kalah.
Kalah kita. Mana? Aku berharap kamu menang justru. Tapi gini bang, aku Justru Lah berharap- iya, ini gua menang ini posisinya karena tidak terbukti Paulus menyembah Yesus kan? bukan gini bang. Aku Loh, tahu. bukan, berarti menyembah Yesus di mana? Di Enggak, mana? biarin. Enggak juga. biarin Ya gua- udah kalau gitu lu Islam. Bukan. Biarin gue. Bukan, berarti Paulus menyembah Yesus. Enggak. Gimana? Denger dulu bang. Biarin gue jelasin Elah. dulu. Enggak, biarin gue kelarin dulu statement gue. Ya udahlah, sok. Nih. Oke, denger ya. Paulus ini berarti utusan siapa nih? Nabi Isa kan? Kan tafsirnya Nabi Isa. mengatakan, lalu Nabi Isa mengutus, mengutus mursalun. Terus Allah. Berarti bukan Allah yang utus. ya bukan, kan diceritakan Nabi Isa di situ. Bukan Allah ya. Bukan Allah. Oke, kita buka ayat 28 ya. Iya. Sama. Lanjut. Ya udah, sip lah. Ya ini Bukan kalau Allah ya. kan mungkin bisa bantu Adrian sama Edwin ya untuk membuktikan Paulus itu menyembah dan beribadah kepada Yesus. Sambil kita lagi terus topiknya lah. Kalian ini kan cuma modal. Ini gua udah berkenosis loh, gua udah mengosongkan diri di sini loh. Sarin. Oke, ini surat Yasin ayat 28 kelanjutan kematian tadi seorang uskup. Nah, Iya, ya. menurunkan ya ini saya baca. Dan setelah dia meninggal, Habib An-Najjar meninggal, kami Iya. tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit. Ini kami di sini siapa Zuma? Allah, jelas. Berarti ini utusan? Nah, jadi Anda maksudnya itu Paulus dari langit diutus gitu? Habib ini utusan siapa? Enggak. Loh, itu ayatnya memang masih menceritakan tentang Habib atau gimana? Oh, ini Gitu loh. Kenapa loncat-loncat ini dalilnya, Bre? Ini menceritakan tentang Habib botol. Yang mana? Waduh, emosi dia. Kocak. Ya itu yang mana? Yang mana? Ini yang tadi uskup tadi. Astaga. Lah tadi Paulus Coba Habib lihat. ini Coba tunjukkan loncat-loncat hubungannya, dia. coba. Coba apa hubungannya? Loncat-loncat dia. Jadi sekarang kita bahas Habib lagi ya. Kita bahas Habib lagi, Gurunda. Fokus lah. Kamu Iya, enggak, nomor ayat 28 ini apa hubungannya dengan Habib itu? Bang Juma denger dulu. Bang Juma denger dulu. Habib tersebut meninggal dan dikatakan di sini kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya siapa? Nah, Habib tadi adalah orang Israel, ya. Dan kami tidak perlu. Bentar, kok nyala ini? Loh, kemana dia? Tadi Paulus lari lagi ke Habib, anjir. Apa maunya ini kawan-kawan ini? Bang, kamu diam dulu. Enggak, kamu diam Dan dulu. kami tidak. Udah ya Paulus beres ya. Kita Habib nih sekarang, kita ke Habib ya. Ini empat orang ini Bang barengan. Kores, kamu diam dulu, Bang. Kamu diam dulu. Di sini Habib itu meninggal, tapi Allah mengatakan kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, kaum apa Israel tadi, dan kami tidak perlu menurunkannya. Di dalam tafsir ini, jadi rasul terakhir yang diturunkan kepada orang Israel, ini adalah Habib An-Najjar. Coba kamu jelaskan, kami di situ siapa? Allah kan? Berarti Habib ini adalah utusan siapa? Kalau dia bukan utusannya Allah, kenapa begitu penting si Habib ini diceritakan? Di mana diceritakan bahwa dia itu Bang, adalah Bang. di mana? Itu loh, Bang. Di mana dikatakan bahwa dia itu adalah rasul, utusan Allah di mana? Ini kok gimana? Di mana? Di Di situ. mana? Mana ada dikatakan seperti tadi, itu? Nggak Bang. ada. Oh, Alamak. Bang Juma. Inilah, Bang. Aduh, parah. Kacau lah, Bang. Parah, Bang. Parah, Bang. Ini itu udah tertulis, Bang. Itu Habib. ketaker lah. Enggak bener loh, Bang. Berarti sekarang Paulus itu utusan Allah bukan? Aku mau nanya Bang Juma. Utusan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan tafsir tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Kan udah selesai tadi. Iya, di Ibnu Katsir, di Ibnu Qayyim gitu kan. Oke, baik sekarang aku nanya ya. Berarti Terus menurut Anda mau ngapain? Kalaupun Aku Paulus itu adalah utusan Nabi Isa, dia tidak mengajarkan menyembah Nabi Isa. Aku Sedangkan nanya, apa tujuan Bang. Anda mengambil kata Paulus ini untuk Paulus? Bang. Paulus Bang. mengajarkan apa di dalam kitab saudara? Apakah dia mengajarkan menyembah Yesus? Kan tidak ada juga. Lalu bukan gitu, Bang. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus siapa? Enggak, aku mau nanya Paulus Sisa di waktu situ. 1 menit 30 detik. Ya jadi ini ya kita langsung cut close aja ya. Apa namanya? Di sini ini bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip perkataan Dari Ibnu Paulus. Jurais gitu. Tapi ini terus aja dicomot-comot supaya itu Allah yang bilang. Nah, di sini ya. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Syu'aib Al-Jimai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Paulus. Ini Ibnu Jurais kawan-kawan gitu loh. Itu atas Jurais nama siapa, Bang? Kalau gua rasa sih kawan-kawan Kristen mending di belakang kitab Wahyu ditempel tuh segala hadis dari Ibnu Jurais gitu loh. Kalau mau sih kayak gitu kawan-kawan ya. Kok dibalik, Bang? Kok jadi Ini dibalik? mau apa lagi nih? Jelas ya? Nah, Berarti siapa? menjiplak surat Roma 1 ayat 1. Selesai. Di mana surah Yasin ada menjiplak surat Roma gitu? Kacau. Ya itulah diterima ya kawan-kawan ya. Tapi ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kawan-kawan Kristen sudah mengakui tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga, walaupun dia sudah menyembah Yesus. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim yang menyatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah, nabi, bayi-bayi dan orang yang syahid itu sudah ada di sorga. Mantap. Ya, keren banget. Pokoknya keren banget ini, keren abis ini ya.
Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya diskusi ya. Kita harus apresiasi dari kelompok Kristen itu ya, satu orang Kristen yang memberikan jawaban-jawaban secara lemah lembut tanpa besar suara, tanpa memaki, tapi dia juga mempertahankan argumentasinya dalam wilayah Alkitabiah sesuai dengan kitab suci, mencoba menjawab kengauran-kengauran yang dipertontonkan oleh Ustadz Zuma. Setiap kali Ustadz Zuma memberikan argumentasi, maka ada banyak kekeliruan. Setiap kali dia mengeluarkan kalimat terhadap Alkitab, Yesus, Paulus dan lain sebagainya, maka kita harus melihat bahwa semua yang dikeluarkan itu sampah. Sampah kenapa saya bilang? Dia comot gabungkan perkataan-perkataan atau argumentasi-argumentasi, dan itu membuat kita sebenarnya satu-satu bisa dipreteli. Karena setiap dia berargumentasi, dia selalu menampilkan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, jadi kalau kita mau menyimak dia untuk menjawab satu argumentasi saja dari kalimatnya, maka kalimat-kalimatnya itu sudah banyak yang salah atau yang dicomot sana comot sini, yang tidak sesuai fakta sejarah, bahkan tidak sesuai Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Dia dari tadi ngomong di luar pagar, di luar pagar, di luar pagar. Yang anehnya, saya berani berkata teman-teman, agama yang lahir abad ke-7 yang tidak sesuai dengan Yahudi dan Kristen, itu harus Anda pahami. Lantas cuma berkata, oh Islam yang menyempurnakan atau meluruskan ajaran Kristen. Kok jadi kayak kebalik ya? Bagaimana mungkin Islam yang meluruskan ajaran Kristen, sedangkan ajaran Islam dan Kristen berbeda jauh, gitu ya? Sedangkan Yesus saja tidak mengenal Islam. Yesus tidak mengenal Islam karena dia sudah mati dan bangkit di abad pertama. Jadi berita keselamatan itu berita untuk Islam supaya diselamatkan oleh Yesus melalui pemberitaan Injil. Itulah gunanya Injil ditulis supaya kalian bisa baca gitu ya, bukan disalahpahami gitu. Tapi anehnya Zuma ini mengatakan Islam yang meluruskan yang mana? Justru Islamlah yang mengais-ngais nubuatan Nabi Muhammad di Alkitab yang kalian tuduh palsu. Masa kamu berkata di luar pagar, di luar pagar? Justru yang di luar pagar itu Islam, Zuma. Jadi jangan sampai keliru. Islam yang di luar pagar. Di luar pagar apa? Yahudi dan Kristen. Kenapa berani saya katakan demikian? Yahudi memegang Taurat, Israel memegang Taurat. Kristen berakar dari Israel dan juga Perjanjian Baru. Ya, kamu harus paham itu. Jadi Kristen memegang Perjanjian Lama yang di dalamnya ada Taurat, ya, mempercayainya begitu. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia menjadi Perjanjian Baru, itu sejalan. Loh, kok bisa-bisa pula datang Islam di abad ke-7 lalu mengatakan Kristen itu di luar pagar, tidak sejalan Yesus. Kalau soal makan dan minum, adat istiadat, itu konteks lain Bang Zuma. Tidak kamu tahu tentang itu, begitu ya? Capek menjelaskan samamu gitu. Nanti dijelaskan kamu pasti liar kemana-mana lagi gitu. Tapi kalau kamu katakan di luar pagar, ya justru agama Anda yang di luar pagar, di luar Yahudi dan di luar Kristen gitu ya. Yahudi dan Kristen masih memegang Alkitab yang sama kok, Taurat dan Perjanjian Baru. Hanya Yahudi tidak mempercayai Perjanjian Baru. Bukan semuanya, tapi Yahudi yang masih dulu-dulu begitu. Karena apa? Mereka menantikan Mesias kok. Tapi Mesias yang mereka nantikan itu tidak sesuai dengan Mesias yang datang seperti Yesus. Karena menurut mereka, Mesias yang datang adalah Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi yang datang justru yang berbeda. Bukan melepaskan mereka dari penjajahan Roma, tapi melepaskan penjajahan dari dosa. Itu yang terpenting begitu. Tapi kamu nggak bakal paham itu ya, oke? Nah, kalau dibilang kamu luar pagar, ya justru Islam yang luar pagar. Sorry, saya katakan demikian. Anda terlalu banyak bicara, tapi semua keliru dan lompat sana lompat sini, entah mengenai sunat lah dan lain sebagainya. Bebal sekali dan juga tidak ngerti tentang Alkitab, tapi dia selalu mencopot sana sini ya. Tapi saya salut karena dia banyak hafal Alkitab begitu ya. Ya biasa memang begitu ya. Orang yang hafal Alkitab itu belum tentu dia tak paham konteks teksnya gitu ya, dan suka mencari kesalahan. Oke. Selanjutnya ketika Bang Zuma minggir, ada seorang temannya lagi, teman-teman yang paling koplak menurut saya. Saya pikir Ustaz Zuma saja yang koplak, tapi juga temannya ini teman-teman. Logikanya itu nggak jalan gitu loh. Merasa paling tahu gitu loh. Sebenarnya itu nyeleneh, bukan nyeleneh juga sih, tapi memang benar bodoh gitu. Bodoh saya katakan begini. Dia tidak paham dinatur Yesus, dia tidak paham keilahian Yesus, dia tidak paham tentang konsep ketuhanan dalam konsep kenosis, mengosongkan diri. Bahkan dia tidak memahami bagaimana Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, yang mengosongkan diri, yang setara dengan Allah. Lalu Yesus pernah mengatakan jadi Tuhan. Dia dalam kehidupannya, dari seluruh hidupnya, seringkali dia menunjukkan dirinya Tuhan. Dan ketika para murid mengatakan dia Tuhan, Justru Yesus tidak menolak. Itu yang membuat ahli Taurat itu menolak dia, bahkan mengatakan bahwa dia menghujat Allah gitu loh, karena dia menyamakan diri dengan Allah. Jelas dia Allah karena dia sang firman, Roh dan Bapa gitu loh, jadi satu gitu loh. Jadi Zuma dan teman-temannya ini koplak sekali ya.
Dan memang apa namanya itu ya, bahasa-bahasa itu nyeleneh banget. Karena apa? Karena oh Yesus bisa tidur, Yesus ya dalam kemanusiaannya dia tidur, dia makan, dia lain semua dalam kemanusiaannya. Tapi dalam keilahiannya yang tidak terpisahkan dengan dia itu ada dan selalu bersama-sama gitu loh. Jadi tidak heran lah bagi seorang Tuhan bisa jadi apa saja, ya kan? Kalau Tuhan kami kan bisa menjadi apa saja, tapi tidak mungkin menjadi yang tidak berguna gitu ya. Kalau mungkin Allahnya kalian, ya saya nggak mau tafsirkan jauh, ya tidak seperti Tuhan kami yang bisa menjadi apa saja, karena Dia Maha Kuasa. Kalau Dia Maha Kuasa, mestinya bisa jadi apa saja. Tapi untuk apa jadi apa saja? Dia pilih jadi manusia, firman menjadi manusia, karena yang terpenting itu manusia. Manusia diciptakan untuk Dia, untuk diselamatkan, karena jatuh dalam dosa diselamatkan. Maka firman itulah yang diutus datang ke dunia melalui Maria. Itu sampai di sini kalian nggak paham itu pasti. Ya iyalah, kalian kan cuma cari kesalahan. Tidak ada pekerjaan kalian itu hanya untuk mencari kesalahan orang-orang Kristen, Alkitab. Karena kalau kalian bahas hadis dan lain sebagainya, mungkin juga kalian nggak tahu lah ya, kalian yang jawab itu, oke? Tapi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagi teman-temanku muslim, tidak ada unsur kebencian dalam hati saya sedikit pun. Tapi perlu Anda tahu, Juma dan teman-teman yang sering bahas Alkitab, itu sungguh keterlaluan teman-teman gitu ya. Mereka tidak paham sama sekali, comot-comot. Coba kalau kita balikkan, kita bahas Quran kalian, hadis-hadis kalian, Nabi dan semua itu, kalau dikasih kebebasan untuk membahas, membongkar secara total, termasuk keluarganya, pernikahan dan lain sebagainya, saya pikir Anda akan kemanasan. Kalau siap, tapi saya pikir tidak akan siap. Karena di Indonesia ini masih mental tempe teman-teman, masih mental anak-anak. Lapor dan lapor, ya toh, bebas membahas kekristenan, tetapi mereka kalau dibahas nangis kayak anak kecil. Ya oke, jangan kepanasan teman-teman, kita meresponi kebebasan mereka untuk berbicara tentang Kristen tanpa pengetahuan yang benar. Tapi kita datang untuk meluruskan selalu. Hak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah memberikan pertanggungjawaban terhadap kita yang disalahpahami oleh mereka, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Biarlah kebenaran dan Allah Roh Kudus yang memberi mereka pengertian. Semakin rajin mereka membaca Alkitab, kiranya Allah Roh Kudus bekerja untuk menjamah hati nurani mereka dan percaya dan mereka diselamatkan. Kita berdoa untuk itu. Oke, jangan cerdas, jangan sampai kalian baperan, karena orang baper itu tandanya tidak siap memakai akal yang waras dan hati yang lemah lembut. Belajarlah untuk mencari literatur yang bertanggung jawab, bahaslah Quran, bahaslah hadis, tidak perlu kau bahas Alkitab, Yesus, Paulus dan lain sebagainya, karena Anda tidak mengerti sama sekali. Terima kasih teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.